apakah kita harus bakar uang agar toko online kita berkembang? Tentu saja bakar uang yang gue maksud di sini adalah biaya marketing. Tipe marketing itu ada banyak sekali. Bermain di harga diskon, endorsement, mengikuti promo berbayar, video production, dan sebagainya. Bener-bener masih banyak banget. Namun bakar uang sendiri itu harus diperhatikan. Karena keberhasilan marketing itu lebih sedikit didapatkan daripada yang tidak berhasil. Namun buat teman-teman di sini yang mempunyai setup goals dan plan itu akan jauh lebih baik dibandingkan buat teman-teman di sini yang belum mengetahui plan kalian mau kayak gimana dan goals kalian gimana. Ingat, namanya kita mau biaya marketing, bakar uang nih ya teman-teman. Kita kan harus dipikirin baik-baik. Apakah plan ini berjalan dengan baik? Goals kalian tuh apa? Nah, itu harus dipikirin, harus matang teman-teman. Karena kalian ngeluarin uang loh itu. Apakah jika saya menjual harga murah produk saya, akan membuat customer menjadi ingin membeli produk kalau murah aja? Yang kedua, apakah jika saya diskon produk saya, ada yang beli? Kira-kira bertahan lama gak ya? Banyak hal yang harus kalian pikirkan, gimana caranya nge-setup plan marketing kalian dan biaya yang dikeluarkan. Namanya marketing, kita nggak bisa bilang 100% itu akan berhasil. Seperti yang tadi gue bilang, kemungkinan berhasilan lebih sedikit daripada yang tidak berhasil. Itu udah banyak sekali case-case-nya. Cuman namanya kita berusaha, ya udah. Toh kalau misalnya nggak berhasil pun sebenarnya kita mendapatkan data. Kita tahu nih kenapa nggak berhasil. At least juga adalah pasti customer yang mungkin yang melirik produk kita dan sebagainya kalau misalnya kalian jualan di online. That's why kalau mau marketing itu harus dipikirkan matang-matang. Baik dari segi planning, rencana kalian. Yang kedua, eksekusi, proses dan ketika menjalani marketing tersebut. Yang ketiga, timeline, jadwal yang tepat. Yang keempat, analisis, menganalisa proses dan akhir dari campaign tersebut. Kalau kita ngomongin soal jualan di online, gue ambil contoh misalnya jualan di Shopee deh. Kan Shopee itu memiliki banyak fitur, baik fitur yang berbayar dan juga tidak berbayar. Let's say kalau yang berbayar kita ngomongin soal iklan misalnya salah satunya ya. Kalau misalnya yang tidak berbayar kita bisa bikin paket bundling, broadcast chat, dan sebagainya. Nah itu harus kalian pikirkan matang-matang. Ketika lu jualan di online, lu marketingnya mau ke arah mana nih? Goals lu mau ke arah mana? Contoh, misalnya gue jualan produk misalnya apa ya, mikrofon misalnya. Ketika gue mau jualan mikrofon, gue tahu nih, gue set up plan gue. Oke, gue pengen mendapatkan at least banyak viewers dulu, produk view, dapat klik, nggak jadi konversi nggak masalah. Yang penting gue ngincarnya klik sama views dulu deh. Nah, itu adalah planning yang harus kalian set up. Tapi gue akan jelasin lebih detail deh, oke? Jika kalian ingin memanfaatkan promosi di online, contoh di Shopee, pasti kalian berpikir kan, emangnya promosi di Shopee se-efektif itu ya? Tentu saja efektif kalau kalian tepat. Tepatnya juga ada banyak. Campaign-nya tepat atau tidak, produk yang kalian campaign tepat atau tidak, setup harga promosinya tepat atau tidak. Pusing ya? Gue ambil contoh ya. Misalnya kita mau manfaatin diskon produk dan juga broadcast chat. Langkah pertama, tentukan dulu produk-produk yang ingin kalian diskon, bebas apa aja kalian yang mengetahui. Gue ambil contoh misalnya gue mau bermain di mikrofon karena gue tahu demand-nya bagus. Yang kedua, kemudian gue survei market, kira-kira di angka berapa yang oke untuk ngebuat customer nge-check out mic gua. Yang ketiga, tujuan gua di sini untuk memperbanyak produk view dan klik dulu, sambil dilihat apakah jadi konversi atau tidak. Yang keempat, atur jadwal yang oke, kayaknya akhir bulan boleh nih, karena hari-hari gajian, gua buat campaign dan nama campaign-nya. Kemudian yang kelima, gue analisis progres ketika campaign tersebut berjalan dan berakhir. Kembali lagi gue jelaskan, karena di sini gue ambil contoh gue mau incarnya produk view dan klik. Ya udah, kalau nggak jadi konversi yang banyak nggak masalah. Atau at least nggak dapet satu deh, dapat satu aja deh, atau nggak dapet sama sekali. Ya udah, karena kan gue cuma mau ngecek produk view dan klik, oke? Jadi sebenarnya ketika lo membuat campaign, nggak selalu ngomongin soal penjualan itu penting, gue tahu. Tapi masih banyak faktor-faktor lain yang harus kalian ngecek, banyak faktor lain yang harus kalian analisis. Jadi nggak ngomongin soal jualan terus. Karena ya semuanya lu harus ngecek. Kalau lu maunya jualan terus, ya lu jadi berat karena lu jadi nggak bisa nganalisis yang lain-lain. Itu sebenarnya psikologi sih. Makanya ketika lu create campaign, nggak bisa lu pikirin soal konversi melulu. Gak salah sama sekali kalau lu mau konversi. Cuman semua seller pasti mau konversi. Jadinya lu terlalu berekspektasi dan akhirnya merasa kalau campaign tersebut gak guna, fitur tersebut gak guna.
Apakah betul? Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya gue create campaign, gue boleh iklanin produk gue gak sih? Jawabannya ya boleh banget lah. Justru itu adalah poin plus di mana lu udah tahu lu mau campaign, lu iklanin. Ya, produk tersebut akan mendapatkan exposure lebih banyak. Itu malah poin plus banget menurut gue. Tapi ntar ada pertanyaan lagi. Loh, gue mau campaign, ngapain gue iklan? Ya, itu terserah lu. Itu bebas. Lu mau iklan apa enggak, itu hak lu. Cuman, intinya kalau gue bilang, semua brand, kebanyakan brand besar, ketika lagi ada promosi, pasti iklan gila-gilaan, teman-teman. Karena tujuannya apa? Lu nge-create promosi, ya tujuannya lu iklanin biar orang-orang makin tahu lu lagi ada promosi. Bukannya begitu ya. Bukan berarti kayak, oke gue create campaign, ya udah organik. Ya, tapi itu nggak salah juga sih. Semua kembali lagi kepada marketing budget lu gimana, dan lu beneran mau gede toko lu atau enggak, atau produk jualan lu mau makin banyak atau enggak orderannya. Jadi semuanya kembali lagi ya, lu mau atau tidak, budget marketing lu gimana. Tapi intinya lu jangan menyalahkan campaign lu gagal atau fiturnya nggak bagus, karena yang membuat campaignnya itu lu sendiri. Untuk membuat toko dan produk kita semakin laku, kita memang harus memikirkan campaign yang baik. Tapi untuk kalian yang menjual produk lumayan banyak, itu memang cukup pusing ya. Dimana kalian harus setup produknya banyak. Kenapa gue bilang pusing? Kalau misalnya kalian itu produknya ada banyak, itu kan pasti kan kalian ribet ya. Kalian harus nge-setup promonya tuh yang mana-mana dulu produknya, terus kalian mau iklan yang mana-mana dulu. Spending waktu kalian lebih banyak, spending uang marketing kalian lebih banyak, dan sebagainya karena produk kalian banyak. Cuman potensial untuk cepet lebih besarnya itu jauh lebih cepet lah dibandingkan produk yang sedikit. Kalau misalnya produk sedikit, udah pasti oke, gampang. Produk ini mau kita iklanin, produk ini mau kita promosiin, tapi kalau misalnya produknya banyak, jadinya kita butuh waktu lebih banyak dan biaya marketing lebih banyak. Cuman, untuk perputarannya, banjir orderannya udah pasti akan lebih cepat yang produknya banyak dibandingkan yang produknya sedikit. Ya, pokoknya semangat lah ya. Namanya kita jualan, kita harus mikirin. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen bakar uang, boleh-boleh aja, fine, terserah kalian. Bakar uang juga biaya marketing ada banyak sekali jenisnya, banyak sekali tipenya. Yang penting kalian harus memikirkan plans dan goals kalian yang tadi udah gue sebutkan. Jangan sampai kalian blunder. Mau banjir orderan, itu butuh proses. Tidak ada puluhan ratusan orderan kalau tidak ada satuan orderan. Good luck buat tokonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini membantu kalian dan menambah wawasan kalian dan insight baru untuk kalian. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue untuk mendapatkan informasi update video gue terbaru, itu linknya di deskripsi. Yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/keogandi, dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau kelas offline gue bisa hubungi ke nomor yang ini. Khusus nomor yang itu, teman-teman. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya agak slow respon karena yang chat masuk banyak banget setiap harinya. Oke? Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.